Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan tentang aldehyda. Nama aku Andrea dengan NIM akhiran 043 dan aku Faizah Syufauliah dengan akhiran NIM 044. Selamat menyaksikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang alkyl halida. Yang pertama, alkyl halida mempunyai sebuah atom halogen X dalam bentuk hibridisasi sp3 atau tetrahedral dengan atom karbon. Kedua, ikatan karbon-karbon CX polar disebabkan perbedaan keelektronegatifan. Halogen lebih elektronegatif dibandingkan karbon. 3. Klasifikasi alkyl halida terdiri dari RX primer, sekunder, dan tersier, seperti pada gambar di bawah. Adapun struktur dari alkyl halida sebagai berikut. Oke, sekarang contoh tata nama dari alkyl halida. Itu kita lihat dulu yang atas, kenapa namanya bisa 2,4 dimetil 5 bromoheptana. Itu cara yang pertama, kita mulai dari sisi kiri dulu ya. Sisi kiri itu kan kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada panjang rantainya kan 7. Terus ini cabangnya itu ada di nomor 2 sama 4, itu kan metil, jadi 2,4 dimetil. Terus itu cabang yang bromo itu kan ada di nomor 5, jadi 5 bromoheptana. Nah, heptana itu kan karena tadi ada 7 rantainya. Begitupun dengan yang lain juga kayak gitu ya teman-teman. Nah, sekarang ada sifat fisik dari alkyl halida. Yang pertama, alkyl halida mempunyai massa jenis Rho lebih besar daripada 1, jadi massa jenisnya itu lebih dari 1. Yang kedua, rantai karbon semakin panjang, maka titik didih semakin tinggi. Nah, kalau rantainya panjang, misal rantainya ada 5, berarti titik didihnya itu lebih tinggi daripada yang rantainya cuma ada 4 gitu. Yang ketiga, toksik dan banyak digunakan bahan insektisida. Yang keempat, sebagai bahan pelarut. Yang kelima, alkyl halida jarang terdapat di alam dan banyak diperoleh dari bahan sintesis kimia. Reaksi alkyl halida itu dibagi menjadi 2, yaitu reaksi substitusi dan reaksi eliminasi. Reaksi SN alkyl halida. Yang pertama, reaksi SN1 dapat berlangsung pada RX tersier dan sekunder. Yang kedua, reaksi SN2 dapat berlangsung pada RX primer dan sekunder. Yang ketiga, nukleofilik dalam reaksi SN1 merupakan nukleofilik atau basa lemah. Jadi di SN1 nukleofiliknya itu berupa basa lemah, contohnya ada H2O atau alkohol. Kemudian nukleofilik dalam reaksi SN2 yang merupakan nukleofilik atau basa kuat. Jadi dalam reaksi SN2 nukleofiliknya berupa basa kuat. Contohnya ada OH, Cr, dan juga Cn. Kemudian ini adalah reaksi dari SN1 terhadap RX tersier dan RX sekunder. Reaksi SN1 terhadap RX tersier yaitu contohnya ada T-butil klorida ditambah H2O dan direaksikan sehingga menjadi T-butanol ditambah HCl. Terus kemudian ada reaksi SN1 pada RX sekunder yaitu 2 bromobutana ditambah CH3OH direaksikan menjadi T-butil metil eter ditambah HBr. Selanjutnya adalah contoh reaksi SN2 terhadap RX primer dan RX sekunder. Pada RX primer contohnya itu ada etil klorida ditambah OH- atau NaOH dan direaksikan sehingga menjadi etanol ditambah NaCl. Terus yang kedua itu reaksi SN2 terhadap RX sekunder yaitu 2 bromobutana ditambah CH3ONa atau CH3OH yang direaksikan sehingga menjadi S-butil metil eter ditambah HBr. Selain terdapat reaksi substitusi, pada alkyl halida juga terdapat reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi pada alkyl halida yang pertama itu ada reaksi S1 yang dapat berlangsung pada RX tersier dan sekunder. Yang kedua ada reaksi E2 yang dapat berlangsung pada RX primer dan sekunder. Yang ketiga, nukleofilik dalam reaksi S1 merupakan nukleofilik atau basa lemah. Jadi pada reaksi eliminasi 1 nukleofilik
nukleofilik yang digunakan itu basa lemah, contohnya H2O atau alkohol. Kemudian yang keempat, nukleofilik dalam reaksi E2 merupakan nukleofilik atau basa kuat. Jadi yang berlangsung dalam reaksi E2 itu nukleofiliknya berupa basa kuat. Contohnya ada OH, OR, dan CN. Contoh dari reaksi E1 atau eliminasi 1 pada alkil halida yaitu yang pertama terhadap RX tersier. Contohnya itu ada T-butil klorida yang dieliminasi terhadap H2O sehingga menjadi 2-metil 1-propena ditambah H3O plus ditambah Cl-. Selanjutnya yaitu ada reaksi S1 terhadap RX2 atau RX sekunder. Contohnya ada 2 bromobutana yang dieliminasi dengan CH3OH menjadi 2 butena sebagai produk utama dan juga 1 butena sebagai produk minor. Selanjutnya yaitu reaksi E2 terhadap RX1 atau RX primer dan terhadap RX2 atau RX sekunder. Reaksi E2 atau eliminasi 2 ini contohnya yaitu ada 1 kloropropana yang dieliminasi dengan OH- menjadi 1 propena ditambah H2O ditambah Cl-. Kemudian reaksi E2 terhadap RX sekunder. Contohnya ada 2 bromobutana yang dieliminasi dengan OCH3- sehingga menjadi 2 butena sebagai produk utama dan 1 butena sebagai produk minor. Menurut teori Zaitsev, alkena yang terbentuk adalah alkena yang mempunyai substituen paling banyak. Sekian pemaparan materi dari kami. Apabila ada salah, kami minta maaf sebesar-besarnya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.